Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keberadaan kita sangat mempengaruhi persepsi kita terhadap apa yang kita lihat atau apa yang kita alami. Dan kita sebagai orang percaya, kita berada di dalam Kristus. Dan itu mengubah bagaimana persepsi kita terhadap kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebagai orang percaya, kita tidak pernah menjadi seorang yang steril dari pergumulan dunia ini. Sebagaimana orang-orang di sekitar kita mengalami pergumulan dunia ini, maka kita sebagai orang percaya pun mengalaminya. Ada orang percaya tertentu diajarkan bahwa orang-orang percaya tidak akan mengalami pengalaman yang buruk yang dialami oleh orang-orang sekitar kita, seperti sakit penyakit, kebangkrutan, kegagalan, dan lain sebagainya. Namun kenyataan tidak dapat dinafikan bahwa kita menyaksikan, termasuk diri kita sendiri, bahwa hal-hal itu menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan orang percaya, bukan? Pertanyaan bagi orang percaya adalah, apa bedanya orang percaya itu dengan yang lain? Saudara, mari kita membaca Mazmur 27. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca Mazmur 27 akan membawa iman kita terangkat kembali. Karena Mazmur ini adalah Mazmur iman kepada Tuhan. Pemazmur bukanlah seorang yang lepas dari pergumulan, melainkan sama dengan orang lain, ia juga mengalami pergumulan. Namun kita dapat merasakan perbedaannya antara orang beriman dan orang yang tidak beriman di dalam menghadapi pergumulan, bukan? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, sebagai orang percaya, kita dapat tetap menikmati kehidupan di dalam Tuhan di tengah-tengah gelombang dunia. Ketika kita mengarahkan mata dan hati kita hanya kepada Tuhan dan kebaikan-Nya. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur iman kepada Tuhan.
Dan kita baca sejak awal pemazmur ini mengungkapkan pengenalan dia kepada Tuhan. Tuhan itu adalah terang bagi pemazmur dan keselamatan bagi pemazmur. Dan implikasinya adalah kepada siapakah aku harus takut? Pemazmur mengatakan Tuhan adalah benteng hidupku. Itulah pengenalan pemazmur. Implikasinya adalah terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, ketika seseorang mengenal Tuhan yang menyatakan diri, maka itu ada implikasinya dalam kehidupannya. Saudara, tidak seorang pun di dalam dunia ini yang tidak mengalami hal-hal yang dia tidak harapkan, termasuk orang percaya. Dan itu yang terjadi dengan pemazmur. Jikalau kita membaca di bagian bawah daripada mazmur ini, maka mazmur ini adalah mazmur permohonan juga kepada Tuhan. Namun di tengah-tengah permohonannya, sang pemazmur menyatakan iman yang luar biasa. Sehingga dia katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, inilah sang pemazmur. Di dalam pergumulannya, dia tahu dia bisa menikmati kehidupannya, yaitu kehidupan di dalam Tuhan. Saudara, hidup ini ada yang dapat kita nikmati, ada yang dapat kita sesali. Yang nikmati tentu hal-hal yang kita anggap baik, yang kita sesali tentu hal-hal yang kita anggap buruk. Namun saudara, dari mazmur ini kita belajar bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan dan hidupnya adalah dekat dengan Tuhan, mengarahkan mata dan hatinya kepada Tuhan dan kebaikannya, maka orang ini meskipun dunia ini berubah-ubah dan bergelombang, dan badai hidup mungkin datang tiba-tiba, namun orang-orang percaya yang seperti ini, mereka tetap dapat melihat keindahan Tuhan itu. Mereka tetap dapat melihat kebaikan Tuhan itu. Dan memang kebaikan Tuhan tidak tergantung kepada gelombang dunia ini, bukan? Kebaikan Tuhan itu tidak tergantung daripada orang-orang yang menjahati kita, bukan? Kalau orang berbuat jahat kepada kita, itu tidak mempengaruhi Tuhan. Sehingga saudara, sebagai orang percaya, apapun yang kita alami, jikalau kita tinggal di dalam Kristus, dan mata dan hati kita berpaut kepada Dia, kepada kebaikannya, dan selalu berharap kepadanya, dan selalu menantikan Dia. Saudara, bukankah kita masih bisa menikmati hidup kita, bahkan kita bersuka cita di dalamnya? Saudara, itulah yang dialami oleh orang-orang kudus di dalam kitab suci, bukan? Bagaimana mereka mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup mereka. Namun mereka tetap sebagai orang-orang yang dapat bertahan, bahkan maju, bahkan bersuka cita, bahkan memiliki pengharapan, memiliki keberanian. Bahkan orang-orang ini menguatkan orang lain di dalam segala pergumulannya. Saudara, itulah yang Daud sampaikan kepada Tuhan di dalam pergumulannya. Di dalam resolusinya, dia mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, Daud telah mencapai pada titik resolusi. Satu hal saja yang dia butuh daripada Tuhan, yaitu dia mau berdekat dengan Tuhan, agar dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam hidupnya. Di tengah gelombang dunia tidak akan menggoncangkan hadirat Tuhan. Penderitaan dunia tidak melunturkan kemurahan Tuhan. Disitulah saudara, sebagai orang percaya kita dapat tetap menikmati kehidupan kita di dalam Tuhan, meskipun
kita sedang menghadapi gelombang dunia yang maha dahsyat itu. Mari kita arahkan hati kita, mata kita kepada Kristus, yang telah mati dan telah bangkit dan hidup bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi menggema dalam hati kami, membangkitkan iman kami kepadamu. Karena Engkau sudah menyatakan siapa Engkau yang mencintai kami, siapa Engkau yang melindungi kami, dan kami menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.